Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wafika Zisa dari kelas M21D dengan NIM 105721114141. Di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, dan tahun, dan lain sebagainya. Selanjutnya teknik dekomposisi. Yang pertama itu ada tren atau T. Yang kedua itu variasi musim atau S. Yang ketiga itu variasi siklis atau C. Yang keempat variasi random atau I. Yang kesemuanya disebut komponen data berkala atau time series. Selanjutnya ada tren. Tren atau dapat disebut juga trend schooler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Suatu variabel dari waktu ke waktu, perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik turun. Selanjutnya ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Penjabaran mengenai tren sebagai berikut. Yang pertama itu ada tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan dengan formulasi tertentu. Yang kedua ada tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi dua bagian. Selanjutnya ada tren metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus, garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berskala. Data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Selanjutnya ada tren moment. Tren moment merupakan salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Selanjutnya mengubah persamaan tren. Ada beberapa metode yang telah digunakan dalam tren linear, antara lain dengan metode tangan bebas, setengah rata-rata, kuadrat terkecil, dan moment. Selanjutnya ada tren non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat atau bukan pangkat satu. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial. Selanjutnya ada tren parabolik. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel x berpangkat paling tinggi 2, sehingga akan menghasilkan garis tren melengkung. Selanjutnya bentuk umum persamaan tren parabolik sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX2, di mana Y sama dengan nilai tren, X sama dengan periode waktu, A, B, C sama dengan konstanta. Selanjutnya tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren nonlinear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Nah, berikut persamaan tren eksponensial. Y sama dengan A ditambah BX, di mana log Y sama dengan log A ditambah X log B. Nah,
Selanjutnya, variasi musim atau S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Misalnya permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru dan meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Selanjutnya, beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim antara lain metode rata-rata total, metode rata-rata sederhana, metode presentase terhadap tren, dan metode presentase terhadap bergerak. Selanjutnya, variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal, fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara 1. Mengetahui data asli atau Y, 2. Menghitung nilai tren atau T, 3. Menghitung indeks musim atau S, 4. Menghitung nilai normal yaitu T CI sama dengan Y per S, 5. Menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan T CI per T, 6. Menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Selanjutnya, variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah-langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara 1. Menghitung indeks siklis atau CI, 2. Menentukan jumlah tertimbang nilai siklis atau C, 3. Menghitung nilai variasi random I. Nah, berikut itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.